Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita masih melanjutkan penafsiran dari surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Sekarang mari kita lihat potongan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalimat ini sangat sering disalahpahami oleh sebagian umat Islam. Karena kalimat ini hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Banyak di antara kita yang menduga bahwa kita bisa terlepas dari pertolongan manusia. Tentu saja pemahaman semacam ini keliru. Karena kalau kita sandingkan ayat ini dengan teks-teks ayat Al-Quran yang lain, maupun hadis-hadis Nabi, tentu pemahaman kita akan berubah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ta'awanu, tolong menolonglah sesama kamu. Kamu di situ adalah makhluk. Itu artinya tidak mutlak semuanya harus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana memahami ini nanti akan saya jelaskan di penghujung video. Kemudian Nabi juga mengatakan, unsur akhoka zoliman au mazluman. Tolonglah saudaramu wahai makhluk, baik dia ketika berlaku zolim dan ketika dizalimi. Allah juga berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah aktivitas salat. Salat itu juga bagian dari makhluk. Dan sifat sabar juga makhluk sebagai penolong. Itu artinya tidak mutlak semuanya hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mekanisme yang diatur Tuhan sehingga kita butuh kepada makhluk. Melihat kedua teks keagamaan itu, di satu sisi iyyaka na'budu, dan di sisi yang lain wa ta'awan. Hanya kepadamu kami minta pertolongan dan saling tolong menolonglah kamu. Akhirnya para pakar-pakar tafsir, khususnya yang membidangi filsafat, mengemukakan bahwa di alam raya ini ada yang disebut dengan sunnatullah, ada yang disebut dengan inayatullah. Sunnatullah ini artinya kebiasaan-kebiasaan Tuhan yang berlaku di alam raya. Misalnya, api itu sifatnya membakar. Memang seperti itu kebiasaannya. Singa itu biasanya akan menerkam. Itulah kebiasaannya. Itu disebut dengan sunnatullah. Kebiasaan-kebiasaan Tuhan yang berlaku di alam raya. Saya kurang sepakat dengan sebagian filosof yang mengatakan bahwa makna sunnatullah itu adalah hukum-hukum alam ataupun natural law. Dia lebih tepat dimaknai dengan kebiasaan-kebiasaan Allah yang berlaku di alam raya dan juga kepada manusia. Itu sunnatullah. Ada yang wilayah kedua, yaitu inayatullah. Inayatullah ini adalah wilayah pertolongan Allah yang bisa menyimpang dari sunnatullah. Kita sering menyaksikan peristiwa yang tidak masuk akal. Di negeri kita ini berulang-ulang terjadi kecelakaan kendaraan dan berulang-ulang juga yang selamat adalah anak kecil. Sedangkan orang dewasa yang bisa berlari dan mempunyai kaki yang kokoh justru tidak selamat. Sedangkan anak kecil yang tadi yang tidak bisa berjalan bisa selamat. Wilayah ini adalah inayatullah. Muslim yang cerdas tidak akan berhenti di wilayah sunnatullah. Dia juga tidak berhenti di wilayah inayatullah. Dia padukan kedua ini dalam hidupnya. Dia paham bahwa ada sistem di alam raya yang berlaku, tapi dia juga paham bahwa sistem ini bisa menyimpang. Apa fungsinya? Diucapkan oleh pakar-pakar tafsir, fungsinya Tuhan menyimpangkan dari sunnatullah itu, supaya kita sadar bahwa di alam raya ini ada wilayah-wilayah yang tidak bisa dianalisis, tidak bisa diserahkan kepada ilmu pengetahuan ataupun sains. Di sana, dalam tanda petik, tangan Tuhan akan berperan. Karena memang jika manusia meyakini bahwa semua problematika bisa diselesaikannya, mereka akan mengatakan, kita tidak perlu menyembah Tuhan, kita cukup menyembah akal. Itu sebabnya di ajaran agama ini banyak wilayah-wilayah yang tidak bisa kita pahami. Itu semua rahasianya adalah supaya kita sadar bahwa Allah selain mempunyai sunnatullah, dia juga mempunyai inayatullah. Selain dia mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di alam raya, dia juga bisa
menyimpangkan sistem itu dari kebiasaan yang semestinya. Sekali lagi saudara-saudara, mari menjadi muslim yang cerdas, yaitu yang memadukan antara sunnatullah dan inayatullah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bermental wasatiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.